Seyong menatap Suyun dengan penuh dendam, dan melemparkan Suho yang sudah tidak berdaya ke depan Suyun. Suyun yang ketakutan setengah mati, kemudian berlari meminta perlindungan kepada para penjaganya. Tiba-tiba pedang melesat di samping Suyun, dan mengenati tepat kepala salah satu penjaganya, yang seketika penjaga itu kehilangan nyawanya. Suyun sangat terkejut dan sedikit lega, karena pedang itu tidak mengenainya. Dengan wajah yang bercucuran keringat, Suyun melihat ke arah Seyong. Para pengawal itu langsung menodongkan senapannya ke Seyong, dan langsung menembak Seyong dari jarak sedekat itu. Peluru-peluru itu melesat tepat ke arah Seyong, tapi Seyong tidak panik sama sekali, dan tetap berdiri tegak dengan penuh dendam terhadap Suyun. Ledakan pun terjadi. Ledakan itu cukup besar sampai dampak ledakannya terlihat dari luar gedung. Tapi ledakan seperti itu tidak akan memberikan goresan pada Seyong. Suyun kemudian memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dari Seyong. Sedangkan para pengawalnya mencoba menahan Seyong sebisa mungkin. Suyun berlari secepat mungkin menuju kamar Sujung. Karena sebelumnya pengawal Sujung menyuruh Sujung untuk kembali ke kamarnya, tapi saat dilihat, ternyata di kamar Sujung tidak ada siapapun. Sujung sangat terkejut ternyata Sujung telah pergi duluan meninggalkan Suyun dan Suho di sana. Seolah Sujung sengaja melakukannya agar dia bisa selamat dengan cara mengorbankan Suyun dan Suho. Ketakutan Suyun semakin menjadi-jadi. Saat Seyong sudah muncul di hadapannya, Seyong dengan pedang besarnya berjalan perlahan mendekati Suyun. Suyun sampai tidak sanggup bergerak karena ketakutan, dengan tatapan penuh amarah. Seyong kemudian memanggil Suyun, dan berkata, "Kamu mengerti kenapa aku harus melakukan ini kan? 3 tahun lalu, saat masih di SMP, Suyun yang baru keluar dari ruangan menabrak Seyong yang sedang lewat sambil membawa buku. Dari sanalah Suyun membuli Seyong, padahal waktu itu Seyong langsung meminta maaf kepada Suyun, dan meneruskan langkahnya bersama teman ceweknya. Setelah kejadian itu, Suyun dan temannya menghajar Seyong sendirian. Seyong ditendang, dipukul, sampai tidak berdaya. Meskipun mereka berada di kelas yang sama, mereka sama sekali tidak pernah berbicara satu sama lain. Seyong kebingungan kenapa mereka melakukan itu kepadanya. Suyun kemudian memberitahu Seyong saat di lorong kelas itu. Seyong menghalangi jalan Suyun, dan hanya karena hal sepele itu juga Seyong tidak salah, yang menyebabkan Seyong dibully sampai seperti itu. Saat Suyun menghajar Seyong tanpa ampun, tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya berhenti. Dan itu adalah teman Seyong yang sebelumnya membawa buku bersama Seyong.